Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Nugarazani. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas 3H, dengan NIM 105220086. Saya membuat video ini berkenan untuk menyelesaikan tugas UAS saya, dan saya akan mengambil tema yang ayat yang berkenaan dengan kekuasaan. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan sesuatu atau seseorang, tergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Kekuasaan juga dapat bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, atau makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kekuasaan harus digunakan oleh manusia dalam konteks politik, sosial, dan moral. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang telah ada di Al-Quran yang berkaitan tentang kekuasaan tersebut, yaitu salah satunya saya ngambil surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Qalu ja'ulu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dama'a wa nahnu nassabahu bihamdika wa nuqaddus salah. Qala inni a'lama ma la ta'lamun. Artinya, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah atau pemimpin di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam semesta, termasuk kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan bahwa Dia memiliki hikmah dan tujuan tertentu dalam memberikan kekuasaan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu adapun asbabun nuzul dari ayat ini, salah satunya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah atau wakil di bumi untuk menjalankan amanah dengan baik. Yang kedua, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malaikat kepada manusia untuk membantu mereka dalam melaksanakan amanah tersebut. Yang ketiga, ada malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tujuan dan cara menjadikan khalifah di bumi. Yang terakhir, malaikat menginginkan agar khalifahnya adalah orang-orang yang taat dan bersyukur kepada Allah. Terus ada juga beberapa contoh hadis yang berkenaan tentang kekuasaan. Salah satunya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kekuasaan di antara manusia, maka ia harus menggunakannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hak-hak orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta kekuasaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kekuasaan itu untuk menjalankan amanahnya. Tetapi barang siapa yang meminta kekuasaan karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilkan amanahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama seperti tadi, barang siapa yang menjadi pemimpin di antara umat Islam, maka ia harus menjadi teladan bagi mereka dalam segala hal. Dan barang siapa yang menjadi pemimpin di antara umat Islam, maka ia harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang lain. Hadis riwayat Muslim. Terus yang terakhir ada sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain, maka ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada
malaikat bahwa dia ingin menjadikan khalifah di bumi, yaitu Adam alaihissalam. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan dan cara menjadikan khalifah di bumi. Mereka juga menginginkan agar khalifah adalah orang-orang yang taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia telah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, yaitu hikmah dan tujuan tertentu dalam memberikan kekuasaan kepada manusia. Allah juga menunjukkan bahwa Dia memiliki hikmah dan tujuan tertentu dalam memberikan kekuasaan kepada manusia. Jadi ayat ini juga memiliki beberapa implikasi politik, yaitu antara lainnya ayat ini menegaskan, ayat Al-Baqarah ayat 30 ini menegaskan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk membawa kebaikan bagi seluruh makhluknya. Terus yang kedua, ada ayat ini juga menegaskan bahwa manusia adalah khalifah di dunia, baik secara individu maupun kolektif. Manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dan tanggung jawabnya, serta untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama antar umat manusia. Terus yang ketiga, ada ayat ini juga menegaskan bahwa manusia adalah khalifah di akhirat, baik secara pribadi maupun umum. Manusia memiliki amanah untuk menyampaikan hukum dan ajaran Islam kepada orang lain sebagai pemimpin atau wakil rakyatnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tugas-tugas dan poin-poin yang Ibu suruh. Hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika bahasa saya seperti patah-patah atau berbelit-belit, dan mohon maaf juga jika bacaan surah ayat saya tadi tidak bagus untuk didengar atau belum jelas tajwidnya. Mohon maaf Ibu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Safin Nugrazzani dengan NIM 105220086. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.